Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indra Dwi Priyono, guru IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi bab 2 SMP atau MTS kelas 9 semester ganjil, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. Bisa dilihat di gambar video. Jadi saya analogikan atau saya kaitkan globalisasi itu suatu negara-negara terhubung dengan negara-negara lain. Ya, saya analogikan dengan menggunakan sebuah globe. Ya, jadi sekarang negara mana saja sekarang kita bisa terhubung. Contohnya dengan internet. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan negara-negara yang lain. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan yang pertama peserta didik mengetahui pengertian perubahan sosial budaya, yang kedua menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, yang ketiga memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan, yang keempat menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang kelima mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Ya, diharapkan nantinya peserta didik setelah melihat video saya bisa paham semua dan bisa memenuhi target dari pembelajaran kali ini. Pertama, perubahan sosial budaya. Bisa dilihat di gambar, ini adalah gambar pada masa penjajahan. Ya, bisa dilihat di sini sangat menderita masyarakat Indonesia disuruh bekerja paksa oleh penjajah. Kemudian gambar yang kedua, ini ada Pak Presiden pertama sedang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, ya, sehingga bisa merdeka. Dan sampai sekarang kita juga menikmati apa yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan zaman dahulu kala. Ya, jadi intinya dari zaman penjajahan yang sekarang Indonesia sudah merdeka, itulah yang dinamakan contoh perubahan sosial budaya di Indonesia yang terjadi. Bisa dilihat dari penjajahan, kemudian sekarang kita menjadi negara yang merdeka. Kemudian ketika di era sekarang, yaitu era globalisasi pembangunan, tentunya pasti ada permasalahan yang terjadi. Permasalahannya yaitu adanya demonstrasi. Kenapa terjadi demonstrasi? Ya, di Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum. Ya, jadi di Indonesia bebas untuk berdemonstrasi. Tetapi di sini berdemonstrasinya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang benar, ya, harus tertib, jangan merusak fasilitas umum, dan tentunya harus izin kepada pemerintah yang bersangkutan. Ya, kenapa ada demonstrasi? Mungkin kan adanya suatu keputusan dari pemerintah, tetapi masyarakat menolaknya, sehingga masyarakat melakukan demo supaya keputusan yang diambil oleh pemerintah ataupun badan yang berkepentingan supaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, seperti itu. Ya, kemudian sudah saya rangkum bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ya, bentuk perubahan sosial budaya bisa dibagi menjadi 3, yaitu dilihat dari waktunya, dilihat dari pengaruhnya, dilihat dari perencanaannya. Ketika dilihat dari waktunya, itu ada revolusi, ada evolusi, dari pengaruhnya ada besar,
kecil. Dari perencanaannya ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Untuk lebih mengetahui penjelasannya, kita buka slide selanjutnya. Ya, yang pertama, perubahan dilihat dari waktu ya. Jadi perubahan lambat atau evolusi ya. Di sini gambarnya contohnya perkembangan manusia. Jadi perkembangan manusia dari tahun ke tahun, dari beribu tahun yang lalu atau berjuta-juta tahun yang lalu mengalami perubahan yang lambat ya. Jadi atau dinamakan evolusi. Kenapa dinamakan evolusi? Karena perkembangannya sangatlah lambat. Ya, jadi kita kenal terlebih dahulu dari zaman dahulu, zaman prasejarah, zaman manusia purba, zaman logam, hingga zaman manusia pada saat sekarang ini. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terjadi perubahan sosial tersebut atau perubahan fisik tersebut. Ya, kemudian ada yang namanya revolusi industri ya. Revolusi industri ini perubahan yang sangat cepat ya. Jadi ketika sudah terjadi revolusi industri, banyak bermunculan teknologi-teknologi yang maju yang bisa dinikmati sampai dengan sekarang. Ya, contohnya teknologi semuanya hampir menggunakan teknologi. Contohnya dulu kita membajak sawah dengan menggunakan kerbau, cangkul. Sekarang kita sudah menggunakan mesin yaitu traktor ataupun alat yang lainnya. Itu contoh kecil dari revolusi industri. Apalagi kita sudah mengenal internet. Internet sangatlah pesat perkembangannya sehingga dari internet itu kita bisa mengetahui informasi-informasi di seluruh dunia. Tetapi ingat anak-anakku, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi dan internet seperti itu. B. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Contohnya fashion, gaya rambut, dan lain-lain. Jadi walaupun fashion dan gaya rambut itu sebenarnya cepat masuk ke Indonesia, ya dengan kita bisa melihat internet di YouTube, film-film Korea, film Barat ataupun yang lain sebagainya, tetapi tidak semua orang mengikuti budaya-budaya masyarakat luar. Ya, sehingga perubahan ini tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Ya, walaupun cepat masuknya tetapi tidak semua masyarakat mengikuti budaya luar tersebut. Contoh gambar fashionnya ya, ada fashion pakaian, gaya rambut. Untuk perempuan di bawahnya laki-laki juga sama ya, fashion. Jadi fashion ini membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Kemudian perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi ketika yang tadi kecil tidak mempengaruhi masyarakat luas, sedangkan pengaruhnya yang besar, ini perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat. Ya, contohnya teknologi. Ya, ini juga pabrik, teknologi industri. Ini industri juga teknologi. Kemudian ini juga teknologi kereta cepat ya yang ada di Jepang ya. Tetapi sekarang kita di Indonesia juga sudah ada yang namanya kereta api, komuter lain, KRL, kereta bawah tanah, kereta yang LRT, MRT, semuanya ada di
Indonesia ya, terutama di ibu kota yaitu di Jakarta, dan di Jakarta juga sudah mencoba membuat kereta cepat yang seperti di Jepang, seperti itu. Ya, perubahan-perubahan ini yang terjadi itu sangat berpengaruh terhadap perubahan dalam sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat ya, sehingga pengaruhnya besar bagi masyarakat Indonesia. Kemudian perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau planned change, perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya perubahan jalan ya, jalan tol ataupun jalan yang digunakan masyarakat, jalan penghubung, itu sangat dikehendaki oleh masyarakat ya, sehingga masyarakat sangat senang ketika infrastruktur jalannya dibangun baik, sehingga masyarakat aksesnya untuk berpindah-pindah kota mudah karena jalannya, akses transportasi jalannya sudah baik dan bagus, sehingga masyarakat kemana-mana bisa lebih cepat ya. Jadi pembangunan jalan termasuk perubahan yang direncanakan atau planned change. Kemudian yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change, perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat ya. Contohnya ada gunung meletus ya, kemudian ada gambar gempa atau tanah longsor ya. Jadi intinya bencana alam ini di luar jangkauan masyarakat atau negara ya, sehingga perubahan ini termasuk perubahan yang tidak direncanakan ya. Walaupun di Indonesia sudah meminimalisir ya adanya badan yang mengurusi kebencanaan ya, ada BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, kemudian ada Badan SAR Nasional, Basarnas, ada BPBD, BNPB, dan unsur relawan-relawan yang lainnya. Tetapi pada hakikatnya semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bencana pun bisa terjadi. Tetapi kita sebagai manusia terus belajar dan belajar, dan kita meminimalisirnya dengan adanya teknologi yang bisa mengamati. Contohnya di BMKG bisa mengamati aktivitas Gunung Merapi, bisa mengamati angin, bisa mengamati laut, dan lain sebagainya. Tetapi balik lagi, semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Kalau tadi sudah belajar kemudian kita masuk ke faktor penyebab perubahan sosial budaya ya. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya ya. Jadi yang pertama itu bertambahnya dan berkurangnya penduduk, yang kedua penemuan baru, yang ketiga konflik, yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi, yang kelima perubahan lingkungan alam, yang keenam peperangan, yang ketujuh pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi contoh faktor penyebab perubahan sosial budaya ya. Jadi yang pertama ini ada penemuan baru, contohnya ada gambar-gambar teknologi dan lain sebagainya. Kemudian ada konflik dan gambar-gambar yang lainnya ya. Ini yang termasuk contoh faktor penyebab perubahan sosial budaya. Kemudian faktor
perubahan sosial budaya. Yang pertama itu ada kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Yang kelima, adat istiadat. Ya, faktor penghambat yang pertama yaitu kehidupan masyarakat yang terasing ya. Jadi ini contoh suku Kubu anak dalam Jambi, yaitu masyarakat yang tinggal di pedalaman atau hutan-hutan belantara. Mereka tidak pernah berinteraksi atau berhubungan dengan dunia luar. Yang kedua, menyebabkan mereka tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka akan sulit berkembang untuk melakukan perubahan sosial. Ya, jadi dari kehidupan masyarakat yang terasing, contohnya suku Kubu anak dalam yang ada di Jambi ya, di Sumatera ya. Jadi masyarakat atau suku Kubu ini sangat terasing ya, jadi jauh dari akses transportasi ataupun jauh dari infrastruktur pemerintah ya, sehingga susah atau sulit untuk melakukan perubahan sosial budaya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Masyarakat yang tinggal di pedalaman atau hutan-hutan belantara, di mana mereka tidak mendapatkan akses pendidikan dan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang terlambat mengakibatkan mereka terlambat juga dalam perubahan sosial budaya. Ya, jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat juga akan mempengaruhi proses perubahan sosial budaya. Ya, contohnya bisa dilihat di gambar. Ini ada masyarakat yang tradisional ya, yang belajarnya tradisional, infrastrukturnya juga masih seadanya. Pastinya ilmu pengetahuan yang didapatkan juga tidak sebanyak yang ada di kota ya. Contohnya di sini misalkan di kota Jakarta, kota Semarang dan lain sebagainya, itu ilmu pengetahuannya sudah maju sehingga pendidik ataupun peserta didik bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu atau meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga bisa mengakses apapun dengan mudah. Tetapi tetap ingat, kita harus bijak dalam menggunakan internet ataupun teknologi yang lainnya. Kemudian tetapi ada juga daerah yang sebenarnya terisolasi atau sulit dijangkau komunikasi dan transportasi, atau namun memiliki keinginan kuat untuk memperoleh pengetahuan ya. Contohnya ini jauh dari jalan kemungkinan ya, jadi akses untuk penghubung dari desa ke tempat pendidikan sekolahnya kemungkinan tidak ada jalur transportasi yang bisa dilalui ya, sehingga peserta didik ini mencoba untuk menyeberangi sungai ataupun berjalan dengan menggunakan jalan kaki di jalan setapak ya. Tetapi yang perlu diapresiasi di sini, walaupun tidak ada transportasi, peserta didik ini sangat pengen belajar, memiliki keinginan kuat untuk memperoleh pengetahuan ya. Jadi bayangkan di desa sana saja orang mau belajar harus seperti itu. Jadi di sini peserta didik harus lebih semangat belajar lagi ya. Kita sudah maju di kota, apa-apa sudah ada, infrastruktur ada, sekolah ada, ilmu pengetahuan ada, tinggal kita mau atau tidak dalam belajar ya. Jadi kita harus lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional ya. Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau dalam masyarakat tersebut, serta adanya anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah akan menjadi penghambat jalannya proses perubahan sosial yang ada dalam masyarakat.
Contohnya suku Baduy di Lebak, Banten. Ya, jadi ketika ada masyarakat yang tradisional, contohnya suku Baduy sebenarnya dekat dengan akses pemerintah, tetapi dari masyarakatnya menginginkan hidupnya tetap tradisional. Ya, jadi inilah yang mengakibatkan perubahan sosial itu susah terjadi di suku Baduy di Lebak, Banten ini. Ya, tetapi juga ada nilai apresiasinya ya, di budaya Indonesia masih menguri-uri atau melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi di suku Baduy juga kita bisa melihat atau jalan-jalan ke sana ya, ketika pengen melihat suku Baduy tapi hanya sampai di suku Baduy luar biasanya. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat suku Baduy ataupun masyarakat di luar suku Baduy yang dekat dengan suku Baduy. Jadi kita bisa lebih tahu tentang masyarakat suku Baduy seperti itu ya. Sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silakan, ini ada beberapa tugas yang harus dikerjakan setelah melihat video ini, yaitu tugasnya ya, faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu berikan contoh dan analisislah faktor penyebab perubahan sosial budaya di tempat kalian tinggal. Minimal 3 contoh kasus ya, minimal 3 contoh kasus. Silahkan dikerjakan sebisanya. Good luck, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika materinya susah untuk dimengerti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.